Selamat pagi Indonesia, salam gotong royong bersama saya Muktidai, host dari channel Rembug Beres di Cafe Pink 9 bersama saya dengan Bu Yuli Supriyati dan co-host kita hari ini bersama DKR Bang Argo. Salam gotong royong. Rakyat sehat, Rakyat sehat, negara kuat. Ya, DKR relawan DKR. Nah, kalau kita udah ngajak Bang Argo berarti kita bicara kesehatan lagi ya. Kemarin kita udah podcast dengan rumah sakit, banyak ide yang kita dapat. Sayang saya nggak bisa ikut Ya. karena bentrok jadwalnya kemarin. Betul. Nah, ini kita bicara sebagai relawan kesehatan. Saya bersama Bu Yuli. Teman dari Bang Argo, relawan kesehatan DKR ya dulu ya. Wakilnya saya. Wakil dari Bang Argo di DKR relawan kesehatan. Dari tahun berapa, Bu? 2015. 2015. Oke, kita bicara pengalaman Ibu kenapa bisa bareng sama DKR. Oh. Alasannya kenapa? Kita bicara masa lalu lah. Aduh. Gimana, Bu? Jadi, kalau bicara masa lalu tuh ya pokoknya luar biasa sih buat saya, bersyukur terutama karena dari masa lalu itu sampai saya bisa ada di posisi seperti sekarang ini gitu. Dulu tuh saya sering bilang bahwa saya itu bisa terjun menjadi relawan itu karena memang saya menemukan satu peristiwa dari tetangga sendiri gitu kan, tetangga sendiri yang tiba-tiba kena serangan stroke dan saya itu masih bego, masih mentah banget tentang kesehatan, nggak ngerti apa-apa, cuman punya niat aja pengen nolong gitu kan, pengen nolong. Akhirnya karena saya nggak punya pengalaman apa-apa, saya bawa tetangga saya ke rumah sakit itu dan kebingungan sendiri gitu, sampai akhirnya dari kebingungan itu gimana ya ini caranya. Sampai akhirnya itu ke berapa rumah sakit, Bu? Itu kalau ke rumah sakitnya sih sebenarnya satu ya. Jadi waktu itu kita bawa ke satu rumah sakit di daerah Ciledug itu. Tapi kan kemudian karena ini butuh ICU gitu ya, tindakan lanjutan. Akhirnya saya zaman dulu tuh kita berkeliling bawa rujukan ya namanya. Silakan Ibu ini dicari karena ini butuh ICU gitu. Saya sampai berkeliling hampir 10 rumah sakit di Jakarta, pinggiran Jakarta sekitarnya, kemudian sampai ke Tangerang gitu. Nah, itu satu malaman deh, semalaman gitu kita keliling dari UGD ke UGD gitu, bawa surat gitu ya, udah kayak orang bego banget nih pokoknya waktu itu. Dok, ini ada ruang ICU nggak di sini? Oh penuh bu, semua penuh gitu karena kita mau pakai BPJS kan. BPJS ya. BPJS. Nah sampai ada satu ada dan semua mereka bilang ada gitu, tapi dengan syarat harus pakai uang gitu. Ya. Nah di situ Deposit ya. Nah di situ karena harus ada uang itu yang akhirnya di situ saya baru tahu gitu. Jadi malam itu ya, semalaman itu kondisi pasien sudah makin ngedrop gitu. Kita mendapat, jadi kayaknya tuh waktu lama banget gitu karena setiap menit gitu kita nunggu kabar gini gimana Bu, udah dapat belum ruang ICU-nya gitu. Keluarga tuh dituntut seperti itu sampai akhirnya saya melihat gitu, wah orang sakit di Indonesia kayak gini ya gitu kan. Kita bukan yang boro-boro, bukan hanya mikirin gimana kondisi pasien, tapi kita juga harus berpikir gimana nyari uang gitu kan. Karena ada satu pilihan, ini ada ruang ICU kosong tapi harus sedia 25 juta untuk DP gitu. Terus di situ saya melihat orang-orang yang memang tidak punya pilihan, yang kok cuma bisa berpasrah karena nggak punya duit. Karena nggak punya uang, tapi maksudnya ada yang menyedihkan karena saya melihat anaknya tuh sampai yang satu anak yang paling tua gitu, dia tuh sampai benar-benar kecewa, sedih karena sebenarnya dia udah kerja ya, cuman karena dia baru kerja, dia belum punya banyak uang, sampai nggak bisa balas budi orang tua, kesempatannya ada. Saya tuh dia benturin kepalanya tuh ke tembok gitu kan, kayak marah gitu, tapi dia nggak berdaya gitu. Terus ya udah sampai akhirnya kita nggak dapat ICU, tapi saat itu saya udah dapat kontak Pak Argo nih gitu, udah dapat kontak Pak Argo dan kita udah akan Pak Argo juga udah mau cari kasih solusi gitu kan. Bu, bisa Bu ada solusinya kalau pakai BPJS, tapi berarti di era itu nama saya udah ngetop juga Bu. Oh, udah ngetop. Udah ngetop Pak 2015 di Ciledug. Catet. 2015 tuh di Ciledug udah ngetop karena begitu saya kebingungan nih gimana ya, saya tuh sampai ada yang kasih tahu gitu, hubungin aja Pak Argo gitu kan. Pokoknya menyelesaikan masalah. Bukan kalau nggak ada kan tanpa masalah, ini benar-benar menyelesaikan masalah gitu kan. Pas dengan Rembug Beres. Rembug Beres. Kalau Rembug
harus beres. Ya, akhirnya tapi memang solusi sudah diberikan Pak Argo, kita baru Muncul action. ada solusi. Solusi begini-begini aja Bu untuk bisa pakai BPJS. Kita mau action tuh pagi gitu kan, tapi subuh tuh ternyata Allah udah berkehendak lain. Pasien bicara kepergian seseorang yang kita cintai gitu kan, kita bicara psikologi seorang gitu kan. Orang boleh ikhlas ya, sudahlah saya sudah ikhlas, keluarga saya sudah berpulang gitu. Tapi ada hal-hal yang akan dibawa terus, terutama misalnya katakanlah ketika seorang anak kehilangan orang tuanya, akan ada hal-hal yang akan berkesan mungkin seumur hidupnya, dalam arti pada saat dia kehilangan orang tuanya caranya kok seperti ini gitu. Harusnya malam sebelumnya bisa masuk ICU, bisa selamat. Ya maksudnya kan dia berpikirnya gini. Iya kan, berpikir seperti itu kan, kesempatan itu ada. Gitu. Ya. Nggak ada uang loh. Ya ampun, boleh suatu saat kita nggak tahu ya rezeki orang, tiba-tiba suatu saat ternyata dia sukses, tapi dia akan inget terus. Ya. Zaman dulu orang tuanya meninggal tuh karena apa? Karena uang. Iya. Gitu. Nah, di situ tuh saya Akhirnya nyari uang. Saya gitu berpikir tuh dulu tuh begini, apa kayak gini ya Indonesia, orang miskin dilarang sakit, Ya. gitu kan? Apa kayak gini gitu kan? Banyak orang-orang di Indonesia nanti akan mempunyai sejarah kehilangan orang-orang tersayang dengan cara menyakitkan kan? Ya. Itu menyakitkan. Dan akhirnya apa? Kok tujuan jadi kaya karena itu ya? Ya banyak karena itu akhirnya ya. banyak sih seperti itu kan. Banyak juga orang yang katakan misalnya menjadi dokter karena dulu kehilangan orang tua karena nggak Ya. ditolong oleh itu sebenarnya ada, tapi kan tidak seperti itu sih Ya. menurut saya. Saya pengennya tuh Minimal kalau misalnya waktu itu bisa dibantu Ya. ini, ternyata ada orang yang peduli Ya, gitu, nggak perlu pakai duit-duitan gitu ya. Jadi minimal mindset yang tercipta adalah gini, kita itu punya loh negara yang bisa melindungi gitu kan. Kita sebagai masyarakat ini ketika memang kita punya permasalahan yang serius dan memang harus kehilangan orang-orang tercinta, ya kita merasa bukan duit lah masalahnya. Pengennya sih seperti itu. Ada teman, ada relawan, yang misalnya di tetangga ada, saudara ada alur-alurnya. alur-alurnya gitu. ya. Ada undang-undang rumah sakit yang dibentuk tahun 2009. Itu tidak tersosialisasikan ke masyarakat. Akhirnya kasus-kasus seperti Ibu tadi Banyak. itu tidak tertangani dengan adanya undang-undang rumah sakit tahun 2009 itu. Peran sosial rumah sakit harus diutamakan, diutamakan juga. Ini kebijakan. Ya, kebijakan rumah Masukin sakit dulu. masukin dulu. Taruh dulu Ya, di urusan ICU. 25 juta Ya, nanti itu bahkan nomor ya 10 gitu kan. nomor 10. Sebenarnya aturannya udah ada ya Pak, Ya. cuman karena itu tidak dijalankan, tidak dipraktekkan dengan baik oleh beberapa rumah sakit. Akhirnya ya orang berpikirnya kan sebenarnya kan untuk masalah penanganan, kemudian pelayanan itu kan tidak bicara uang ya Pak. Ya. Kita tahu. Jadi itu, gini, kalau orang sakit itu biaya nomor 10. Iya. 1 sampai 5 Pancasila, 6 DKR. 1 sampai 5 Pancasila, 6 DKR. Baru 10 bayar gitu ya Bu ya. Ya, nah tapi ya itu masa lalu ya. Ya. Ketika bicara masa lalu dan dari situ, dari peristiwa itu akhirnya saya ketemu Pak Argo. Jadi saya ngerasa ketemu belajar. Pak Argo itu pancing ketemu tutup gitu. Oh. Satu passionnya saya memang saya orang yang seneng sekali melakukan hal-hal seperti itu ya. Kalau emang nggak ngapa-ngapain, kalau ada orang susah sih pengennya kan bantu gitu Oh, kan. gitu. Orang tua saya kan ngajarinnya seperti itu dan saya ngerasa kok cocok ya ini dengan jiwa saya gitu. Om Yanto sama Bang Effendi lagi susah nggak nih, ada Bu Yuli membantu? Ya nggak, susahnya ya. Apa? Jangan kantong kering ya. Bukan kanker ya. Kasih nomor HP-nya. Kasih nomor HP. Ada yang mau bantu. Jadi kayak gitu. Akhirnya ya itulah dari saya menolong tetangga saya. Tetangga. dengan rumah Padahal itu. tetangga tuh ya. Ya tetangga. Akhirnya panjang lah. Panjang. Akhirnya sampai saya kenal sosok Argo, kemudian saya dikenalkan organisasinya gitu di DKR, sampai akhirnya ya udah saya kemudian bergabung dengan DKR dan menjadi relawan gitu. Dan saya memang sebenarnya produk kilat gitu, karena kebetulan pas saya masuk ke DKR itu nggak lama saya masuk tuh Pak Argo waktu itu lagi sakit ya Pak ya, pokoknya lagi sering banyak di rumah, nggak boleh. Jadi lagi sakit-sakitan. Oh, gitu. Apa mungkin itu juga udah diatur? Jadi mau nggak Itu mau, diatur, saya biar tuh pintar sendiri, karena Bu. mewakilin ya, saya bener-bener yang masih mentah tiba-tiba harus dipaksa
terpaksa turun. Jadi cuman dibekali, bersyukur juga udah ada HP zaman itu walaupun nggak kayak sekarang ya Android. Jadi kita nggak bisa ngirim-ngirim berkas pakai WA, belum bisa ya Pak ya waktu itu. Itu semua SMS ya. arahan benar-benar cuma lewat HP loh untuk Tapi memang dari sekian kader Sri Kandi ya, yang maju, yang cepat menangkap pendidikan vokasinya DKR itu Bu Yuli. Bu Yuli Dan jam terbangnya juga cepat. gitu. 24 jam loh. 24 jam dijeblosin. Ambulannya kalah. ya ini kembali lagi sebenarnya masalah status ya, karena dulu saya kan memang ya single lah, kemudian bebas anak-anak dikit. sudah besar, kemudian ya udah 24 waktunya memang saya untuk masyarakat gitu loh saya. Tapi kan sekarang udah beda Pak, sekarang udah ada rambu-rambu nih. Kalau mau ke rumah sakit nih harusnya pokoknya udah kayak itu nih model perawan jam 12 harus tank udah di rumah. Oke. nggak bisa di atas itu, tapi ya alhamdulillah kita juga punya banyak teman-teman ya Pak ya, jadi ya bisa ya kalau yang tengah-tengah malam gitu udah nggak perlu lah saya keluar. Kalau dulu kan kadang-kadang saya jam 1, jam 2, jam 3 udah jadi perempuan panggilan lah, jam berapapun ditelepon. Jam berapapun ditelepon langsung aja cabut sekarang. Oke, ini berapa banyak sih yang udah dibantu waktu ini? Sejak 2015. Ribuan kali Pak ya. Ribuan. Nggak terhitung lah. Ada Kalau dihitung pakai kalkulatornya besar. kadang-kadang ya saya juga sampai bingung, orang seperti saya sama Pak Argo itu sama gitu. Kadang pasti mereka begitu, katakanlah misalnya mereka butuh ya, kadang-kadang orang kan ingat kita karena pas butuh gitu kan. Begitu butuh telepon kita tuh kita udah bingung ini siapa ya gitu. Masa lupa Bu, saya dulu yang ditolongin ibu loh waktu di rumah sakit ini, saya lama tuh inget-inget. Kalau memang masih baru saya langsung ingat, oh iya gitu, tapi akhirnya kita suka lupa sendiri gitu. Oh itu bagus dong, kan nolong orang harus lupa. Iya. Saya sih beneran sampai gitu, kadang-kadang suka nggak enak juga. Mereka mikirnya, Bu Yuli kok lupa sih sama saya gitu ya, karena gimana, kita setiap hari ketemu orang baru gitu. Kita nggak ada niat melupakan, cuman kita kan niatnya memang putus ya Pak ya. Kita putus tuh dalam arti gini, kita nggak mau ketika misalnya katakanlah kita udah pernah nolong orang terus kita merepotkan mereka gitu. Jadi ya udah, apa yang pada saat itu mereka butuhkan pertolongan kita, kemudian kita sudah bantu, ya udah sih kita pengennya udah silaturahmi boleh gitu. Kalau memang mereka inget undang kita misalnya di acara-acara itu, insya Allah ya Pak ya kita akan datang. Tapi di luar itu enggak. Ya, paling tidak mata pasien itu menjadi simbol RT siaga. Ya, relawan. Karena minimal tahu caranya. Tadi yang nelpon Ibu Yuli itu kan sebenarnya dia udah jadi relawan, betul. Jadi RT siaga. RT siaga. Cuman memang mereka tidak aktif aja. Kalau ada kasus, dia tahu. Udah gue nih, ada nih Bu Yuli sama Bang Argo gitu kan. DKR kan gitu. DKR. Seperti itu. Ya karena memang kalau buat saya sebenarnya namanya relawan tuh kayak panggilan jiwa gitu. Ya. Jadi walaupun ya, kita sebenarnya punya program ya, program setiap keluarga pasien sudah kita bantu untuk menjadi RT siaga. Tapi memang nggak semua bisa mempraktekkan dan nggak semua orang bisa gitu. Karena ya dia kan dia mungkin punya urusan gitu. Jadi akhirnya ya alam lah, seleksi alam. Jadi ada beberapa yang memang bisa ya Pak ya terus berhubungan dengan kita untuk menjadi RT siaga, tapi ada juga beberapa orang ya udah selesai gitu aja. Mendadak keluar. Kalau mendadak dia udah ngaku RT siaga. Apa? Kalau mendadak. Kalau butuh jadi RT siaga. Dia baru mengaku RT siaga. Kalau mendadak juga ada yang sakit jadi RT siaga juga. Jadi nggak usah dikhawatirkan gitu, ingat tuh. Karena memang prinsip program kerja kita adalah selalu deh, mau dipakai mau enggak, yang penting asal ada masalah sebagai anggota RT siaga. Jadi RT siaga itu konsepnya cuma satu, mendadak dan butuh aja ya baru jadi. Iya. Karena ingat ada masalah ya gitu. Oke Bu, kalau kita bicara gini udah ribuan lah Bu. Saya mau apa istilahnya mengklaster gitu ya. Jadi pengalaman Ibu yang dijumpai selama menolong ribuan pasien itu ininya kelompok umurnya yang di mana Bu? Yang biasanya Bu? Ya kalau kelompok udah pasti usia non produktif lah ya. Non-produktif. Jadi biasanya manula sakit-sakitan. Ini cerita dari YAIC, apa Bu? Oh enggak, sama aja Pak, sama aja.
Nanti baru kita masuk ke Enggak, masih DKR Bang, masih DKR kan waktu nolongin pasien yang nggak bisa bayar. Jadi kebanyakan itu ya Kelompok memang umurnya bayi-bayi baru lahir lah. Misalnya ibu-ibu yang terkendala, dia harus disesar, BPJS-nya nggak ada. Kadang pemerintah itu kan fokus ya menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Maksudnya AKI ya, angka kematian ibu gitu kan. Itu penting gitu. Bagaimana walaupun misalnya seorang ibu dengan kondisi kehamilannya yang rentan atau apapun itu, jangan sampai ibu ini terkendala untuk bisa mendapatkan pertolongan pertama pada saat dia hamil ya. Itu penting buat kita. Makanya buat kita kalau yang namanya kita dapat laporan ada ibu hamil dipersulit, katakanlah ini nggak bisa pakai BPJS, wah itu saya langsung paling turun. gemes, udah paling gemes gitu. Kemudian ya anak-anak yang dilahirkan misalnya dengan cacat bawaan, kemudian dengan penyakit gitu kan, banyak ya anak-anak yang prematur, yang misalnya belum siap, jantungnya masih ada yang bocor atau paru-parunya masih belum sempurna, itu adalah calon generasi penerus sebenarnya yang membutuhkan biaya banyak gitu kan. Untuk sebenarnya dia punya peluang untuk bisa menjadi generasi penerus yang hebat itu asal penanganannya tepat gitu kan, dan mereka mendapatkan layanan kesehatan nih dari pemerintah, dan itu memang diutamakan kan gitu kan. Menjadi prioritas negara adalah ketika harus misalnya katakan menurunkan prevalensi stunting, kemudian menurunkan angka kematian ibu, kemudian juga bagaimana menangani anak-anak gizi kurang, gizi buruk. Nah itu kan menjadi prioritas gitu, karena itu fungsinya kita adalah untuk bisa menyelamatkan generasi bangsa. Nah kemudian yang terbesar kedua adalah yaitu tadi usia non produktif, jadi manula, jadi usia yang udah sepuh-sepuh, yang tiba-tiba kena serangan stroke jantung. Tapi jangan salah, sekarang tuh trennya sudah turun tuh usianya. Jadi kalau zaman sekarang itu banyak yang masuk ke kita ya DKR ya Pak ya, permintaan untuk misalnya tiba-tiba dia terkena serangan stroke, kemudian gagal jantung, gagal ginjal, hipertensi, itu usianya 30-40 udah banyak juga loh. Kan memang sesuai dengan hasil penelitian yang kemarin sempat saya baca juga, ada yang menyatakan bahwa sekarang peningkatannya itu 10 kali lipat. Pasien-pasien dengan karena pola hidup lah, pola makan gitu kan, dengan kondisi-kondisi seperti itu. Jadi bukannya penyakit menular ya Pak, PTM gitu kan. Ini adalah penyakit yang tidak menular. Kalau zaman dulu kan penyakit menular tuh yang bahaya. Kayak banyak vaksin ya. Nah sekarang ini penyakit yang tidak menular. Itu baik yang memang dari pola hidup gitu. Nah ada beberapa usia produktif itu tapi tidak banyak. Biasanya mereka yang mengalami kecelakaan kerja atau kecelakaan lalu lintas. Tapi biasanya kalau usia produktif ya udah punya BPJS ya. Usia produktif biasanya pengkaparannya kan sudah dengan BPJS kerjaan kalau dia memang masih kerja. Tapi tetap aja masih banyak ya Pak ya yang tidak ya, karena kan semua perusahaan di Indonesia juga masih banyak yang nakal nih. Banyak yang ibaratnya karyawannya tuh tidak disiapkan jaminan. Masih banyak pasien yang dibantu oleh Bu Yuli, Bang Argo melalui DKR itu di usia non produktif ya, tua sama yang balita lah ya, anak-anak muda lah ya, anak-anak. Dan itu semua tidak mampu bayar. Intinya gitu ya. Bervariasi, macam-macam ya model kasusnya. Nggak mau bayar ya. Karena persoalan ketidaktahuan mereka dalam pengurusan itu. Ya mereka nggak siap pada saat. Kalau 2015 sampai COVID lah, kan kita tahu kan itu kalau masalah jaminan kesehatan kan BPJS memang lagi proses perbaikan ya, memperbaiki pencernaan. Itu wajar lah ya, makanya peran DKR ya sebenarnya banyak bantu BPJS ya Bu ya. Sebenarnya kita pengennya dibayar nih sama BPJS ya Pak ya. Tolong. Karyawannya loh. Tapi kita yang rajin di root BPJS. Kita rajin loh edukasi masyarakat, kita bikinlah BPJS. Sebelum masih sedia payung sebelum hujan. Karena kalau nggak punya BPJS jujur sekarang ini kita yang pusing ya Pak ya. Karena kan karena sekarang kan eranya udah JKN, Jaminan Kesehatan Nasional gitu. Ya, dibayar Jaminan Kesehatan Nasional, lembaga yang menjalankannya kan BPJS kan. Kemudian produknya apa? KIS, Kartu Indonesia Sehat. Nah, kita nggak punya pintu-pintu lain seperti kalau dulu kan Jamkesda atau apakah sekarang semua ini udah ketutup nih. Sekarang bahkan sudah ada UHC itu program yang UHC gitu lah dari APBD. Nah itu kan memang semuanya harus, memang kan menujunya nanti semua wajib punya BPJS gitu kan. Karena BPJS ini sudah menjadi
sistem jaminan kesehatannya negara Indonesia. Nasional, nah Ya, itu. nasional. Negara hadir. Ya, Itu. Ini jaminan masyarakat atau rakyat Indonesia, nama jaminannya adalah BPJS. Oke, berarti tadi pertanyaannya dalam proses penyempurnaan dan sekarang kita bicara sekarang sebenarnya kan apakah DKR lebih mudah bantu hak warga negara yang nggak punya, yang tidak mampu gitu kan, lebih mudah berarti kan untuk ininya? Nggak juga. Nggak juga. Nggak juga. Lebih sulit. Sama- Kenapa sama lebih aja sulit? sih sebenarnya gini. Kalau ini boleh ya orang berpendapat macam-macam. Tapi gini, kalau buat saya nih yang memang kita turun ke lapangan melihat sebenarnya karena memang aturan dan undang-undangnya belum dijalankan dengan baik. Gitu. Oke. Salah satunya kuncinya sebenarnya kita dari dulu sering ngomong ya Pak, BPJS dan rumah sakit itu belum kawin banget gitu kan. Oke. Nah, tapi memang ini walaupun sering dibantah, belum kawin nggak pakai pacaran gimana sih Pak? Jadi penjajakan yang gini loh. Jadi kita sering Kawin. kita sering di posisi begini loh. Iya, memang mereka kawin kan gini. Ketika rumah sakit itu katakanlah sudah kerjasama dengan BPJS, mereka kan sudah dengan akad gitu, melakukan akad. Ada ininya. Kalau kita bilang udah akad SOP-nya. nikah gitu, tapi sebenarnya masih banyak hal-hal ini yang belum dijajaki, dalam artian masih belum sejalan nih, belum sepaham. Rumah sakit masih ngerasa BPJS tuh kapernya kecil lah, atau pembayarannya masih ada isu-isu yang keluar seperti itu gitu loh. Jadi isu-isu itu memang keluar dan akhirnya dipercaya masyarakat. Hoax itu juga banyak. Ya. Seperti BPJS dibilang kalau pakai BPJS bakalan dipersulit, apalagi kalau BPJS gratis, pelayanannya beda segala macam. Itu di berkembang. nomor 11 kan. Itu jadi bola liar tuh. Di masyarakat tuh berkembang. Akhirnya masyarakat antipati. Ya. Ngapain juga ikut BPJS? Ya. Capek bayar, capek tiap bulan bayar, Kan ada dipakai JKR. enggak gitu loh, dipakai juga enggak, ntar giliran gua sakit juga cuman dilayaninnya begitu-begitu aja gitu. Nah ini akhirnya yang BPJS jadi sesuatu yang dicintai tapi juga dicaci gitu loh kan. Iya dong, semua giliran sakit, giliran Gede. susah pasti butuh. Kita cinta banget nih. Pelayanannya Banyak kurang. masyarakat yang mengatakan BPJS adalah malaikat buat hidup saya, buat keluarga saya. Itu banyak. Kalau nggak percaya lihatlah Ya. majalah-majalah. Begitu ngantri BPJS Iya. kurang ajar gitu. Majalah-majalah yang itu banyak. Gitu. Nah, di satu sisi ada loh yang sampai waktu giliran dia sakit, gue udah capek-capek bayar, sekarang mahal ya, 150.000 nih kelas 1 satu orang. Sedangkan dia katakanlah misalnya satu kakak itu ada 5 orang. Berapa dia perlu bayar? 750.000. Satu kakak tiap bulan. 10 bulan belum ada 1 tahun udah berapa? 7 juta. 8 jutaan lah, Iya. hampir 10 juta dia bayar. Pada saat sakit tiba-tiba mau dipakai, ya dipersulit lah, yang dibilang misalnya kamarnya penuh, oh ini tindakan ini nggak di-cover BPJS, apalagi yang tindakan yang berobatnya biaya mahal segala macam tuh susah tuh masuk rumah sakit swasta, mikir tuh dihitung-hitung dulu, beda ya. Akhirnya kalau misalnya kita ke rumah sakit negeri, tapi banyak orang yang malas ke rumah sakit negeri pemerintah ya, kenapa? Antriannya begitu panjang, kemudian merasa. Tapi sekarang kan ada ini kan pembayarannya kan disamakan di harga apa? 200? Belum, itu kan belum ya? wacana, itu udah heboh, beritanya udah rame. Kalau saya sering tuh ditelepon misalnya, Bu ini bener ya, Kris ya, kelas rawat inap satu tarif gitu kan, masih satu harga. Itu memang kan wacananya ke sana. Karena itu kenapa ada wacana untuk satu tarif? Ya karena banyak keluhan di masyarakat. Masyarakat tuh suka gini, BPJS saya walaupun kelas 1, saya juga dikasih paling kelas 3. Ya. Kalau nggak kelas 2 paling bagus gitu. Percuma saya bayarnya mahal gitu. Atau misalnya BPJS yang gratis gitu kan. BPJS yang gratis tapi katanya nggak ada kamar penuh, akhirnya dilempar dirujuk kemana-mana. Itu karena beredarnya seperti itu, banyak keluhan, akhirnya mau dibikin satu harga. Mungkin mau kalau saya nggak salah ya, info kita dapat misalnya kayak di Eropa sana, mereka kan bentuk layanan kesehatan untuk masyarakat yang kelas pakai kayak gini nih, sistem pemerintah sosial ya, maksudnya kesejahteraan sosial itu memang tanpa kelas. Iya, Dia tanpa kelas, ya. barak-barak aja gitu loh. Ya. Oh ya sama semua. Ya. Cuma di Indonesia ini karena kan undang-undang rumah sakit ini memang harus ada kelas ya Pak ya. Jadi kan gitu. mengikuti iya. Jadi rumah sakit misalnya Saya mundur lagi sih sebenarnya.
Jam cash mas itu ya kalau jam pakai kesda, kelas. jam kesnas, Ya, itu ya. kan. Bukan lagi ada peningkatan. Tapi kan mereka tidak, masyarakat tidak dipungut berbiaya, Iya. berbeda ya Pak ya. Beda lah. Sebenarnya kita bisa tanpa kelas oke, gitu kan, tapi nggak usah lo minta-minta. Nah, makanya sekarang akhirnya masyarakat berbondong-bondong pindah ke yang gratis. Repotnya aja itu kalau pindah yang ke gratis. Itu ada sih beberapa case ya, maksudnya terutama masalah-masalah administrasi itu yang bikin maksudnya nggak begitu gampang nih untuk pindah, apalagi kuotanya juga ya Pak ya, sekarang APBN kan juga lagi terus membenahi data ya, karena kan kalau yang gratis dari APBN itu kan datanya diambil dari Kemensos. Nah itu Kemensos kan masih amburadul ya Pak. Iya, saya dengar ya. Ada kartu BPJS padahal orangnya udah nggak ada, udah meninggal, masih aktif segala macam. Nah itu kan perlu dibenahi. Memang sudah dibenahi dengan DTKS data. DTKS. Kita punya planning itu ya Bang Argo ya. Bantu ya. Nah tapi kan kalau sekarang kebanyakan orang itu lari yang ke gratis ya karena mereka punya tunggakan. Iya. Perlu itu ya, identifikasi masalahnya Itu udah seperti ya. masalahnya Oke, siap. itu banyak banget. Akhirnya pusing sendiri gitu ketika orang dulu kan berpikirnya daftar aja karena dulu gampang. Persoalan BPJS Mandiri ke BPJS PBI adalah persoalannya adalah mereka mengurus ke PBI yang gratis, tidak bisa langsung aktif, tidak bisa langsung dipakai digunakan ke rumah sakit. Nunggu sakit. Harus nunggu sakit atau nunggu 3 bulan kalau dia nggak sakit baru bisa aktif. Oh gitu. Nah, ini persoalan, ini namanya sama aja kongkolingkong atau akal-akalan lah. Kalau kita bilang akal-akalan Pemda lah untuk mencegah masyarakat ini. Padahal sebenarnya kalau diaktifin ya nggak masalah juga. Nggak mau masalah. Iya orang juga kalau dia nggak sakit. sakit kan nggak dipakai Iya. ya gitu. Tapi memang Tapi masalahnya penyerapan anggaran. anggaran Jadi PBI 3 kan. bulan dia harus bayar. Ya, karena itu dari Pemda APBD. itu. Kita udah ngerti lah Pak. Ya, itu jadi kayak gitu. Kalau kita bicara APBD, APBN adalah hak rakyat, karena itu uang rakyat, dimana rakyat bayar pajak kan. Ya. Itu pajak rakyat loh, yang nggak perlu ditahan-tahan loh. Hmm. Nggak perlu diakal-akalin seperti APBD, APBD 3 bulan baru bisa aktif. Ya. 3 bulan itu duit rakyat itu kemana? Gitu. Ya. Diapain? Dibungain. Untung mereka. Tanyakan aja sama rumput yang bergoyang. Iya. Begitu sakit, kalau ngurus langsung sakit bisa. Ya. Ya wajar lah bisa, orang ada duitnya dia di situ, Ya. pajak itu kan. Ya. Ini Tapi persoalan yang harus sebenarnya cuma kita- ini aja, yang belum nyambung yang masalah 3 bulan itu aja ya. Iya, itu Walaupun saya tahu berbeda jawab, juga sih. saya tahu jawabannya sih, penyerapan anggaran. Iya, tapi gitu, memang anggaran aja. nggak sama semua. Jadi ada daerah yang masuk ini kan tergantung kebijakan kota ya misalnya. Ya. Kalau di Kota Tangerang itu kadang-kadang dia 1 bulan aja udah bisa aktif. Ya. Gitu. Jadi memang kuota atau masa tunggu itu tergantung beda-beda. Cuman jadinya sekarang itu kalau bicara hak yang didapat masyarakat itu ya nunggu sakit kalau lo mau Ya. dapat hak lo gitu. Ya, jadi kan gini, kalau kita mapping Sakit. pemerintah mati ya. bisa nahan sakitnya. kan udah diidentifikasi waktu kita diskusi pertama ya Bang Argo. Jadi dari mapping dari yang pertama bahwa pemerintah negara itu di pihak pertama, BPJS adalah pelaku yang menjamin kesehatan dan ada Bu Yuli sama Bang Argo sebagai relawannya. Nah, kalau kita bicara negara, kita bicara konsep penyerapan anggaran. Betul. Nah, yang ini juga istilahnya bisnis gitu loh. Kalau relawan DKR manfaat gitu loh. Kita bicara manfaat gitu kan. Kita nolong karena relawan harus bermanfaat bantu orang gitu ya Bu ya. Dan Bu kita Yuli. juga memperjuangkan hak. Memperjuangkan hak Betul, itu. jangan lupa. Jadi benefit gitu ya bahwa Bu Yuli, Bang Argo memang punya jiwa sosial dan memang panggilannya sebagai relawan karena apa yang dipaham ilmu yang ada nolong orang, jiwa sosial itu kan karena ingin bermanfaat gitu kan. Ya beda lah Bu, pemerintah dia ngurusin Ya tapi anggaran. kan sedihnya kita Nah, kalau kita bicara manfaat nih Bu, Manfaat, oke. gitu. Ini dia megang anggaran berapa sih, ribuan triliun kali ya, Iya. ratusan triliun ya. Ya kalau kita bicara manfaat, kalau diuangkan kan kemarin kita udah ngobrol sama Bang Argo. DKR sebenarnya kan sedang menjaga aset ketahanan ekonomi keluarga kan.
kalau kita bicara ketahanan ekonomi keluarga, menyelesaikan masalah keuangan, pembayaran biaya di rumah sakit, setelah sembuh kan DKR udah menyelamatkan berapa ratusan miliar kali ya Bu ya? Triliunan. Triliunan. Bisa setara sama yang kemarin penggerebekan sabu luar biasa itu. Kok nyambungnya ke sono? Lumayan deh. Karena gini ya, sebenarnya sih kita kadang sedihnya gini ya. Relawan itu siapa sih? Kita tuh benar-benar sebelah mata lah gitu. Karena apa yang kita perjuangkan adalah hak rakyat. Rakyat punya apa? Beda kalau corporate kita perjuangkan atau katakan lembaga tertentu yang kita perjuangkan. Pasti kita akan bisa mendapatkan sesuatu gitu kan. Ini kan rakyat yang kita bela gitu. Jadi ya kita hanya mendapat support dari rakyat. Itu aja kadang-kadang kita ngerasa ya rakyat cuman kalau lagi butuh aja butuh kita gitu. Padahal sadar atau tidak, sebenarnya gini, ketika orang-orang kita selamatkan ini yang tadinya dia harus katakanlah menjual rumah, tapi dia nggak perlu menjual rumah, kita upayakan bagaimanapun caranya, misalnya kemudian dia punya jaminan, dia kan nggak punya utang. Udah rumahnya juga nggak kejual. Memperbaiki ekonominya lagi. Itu ketahanan pangan. Belum lagi katakanlah misalnya gini, ada beberapa pasien yang memang itu pengobatannya panjang dan tidak tuntas. Misalnya anak-anak yang dengan kasus ya kayak jantung bocor, dia harus bolak-balik ke rumah sakit gini. Itu kita bisa membantu alurnya supaya bisa pakai BPJS. Walaupun kadang-kadang kita dapat temuan, Bu, ini katanya nggak di cover loh, nggak boleh, harus kita harus bayar. Oh bisa gitu. Pokoknya kalau buat kita DKR 0 ya Pak ya. Pokoknya harus 0 itu yang kalau udah punya jaminan 0, nggak ada loh. Mau fraud itu nggak bisa gitu. Nah, di situ kan setidaknya jadi dia tidak akan keluar untuk biaya. Ya udah cukup aja untuk makan lah atau apa ya untuk pendidikan anak-anak yang lain sekolah. Nah, ini kita kan sebenarnya udah menyelamatkan berapa ribuan keluarga yang ibaratnya anak. Itu satu. Kedua juga kadang-kadang sedih juga ya Pak kita ketika kita lihat program pemerintah yang ada ini misalnya katakan buat keluarga sejahtera atau bantuan bansos. Oke, mereka boleh dikasih beras, dikasih sembako gitu kan. Tapi kalau kita bisa menciptakan keluarga yang sehat, nggak usah pusing-pusing negara ngeluarin sekian triliun untuk beliin beras. Asal dia sehat, dia akan bisa cari duit. Gitu loh. Kalau sudah sehat, mereka nyari duit sendiri. Iya, kan gitu. Ya kan? Nah, tapi kita siapa? Kadang-kadang suka sakit hati juga sih. Enggak sakit hati. Enggak. Tapi itu gini, joke aja. Gini Bu, berarti kan selain kita Bu Yuli sama Bang Argo membela hak warga negara, sebenarnya juga ada peran dari DKR untuk membela negara. Begitu sembuh ada satu sih harus disampaikan ke orang pasien yang sembuh. Apa tuh? Bayar pajak. Ya kalau masyarakat kita sih sekarang gini, kalau bicara pajak nggak usah disuruh ya Pak. Kita makan begini aja dari pajak. masyarakat kita nih. Kendaraan kalau berarti nggak boleh komplain. pajaknya juga kita kena tilang. Masyarakat kita nih begitu lahir udah bayar pajak. Udah bayar pajak kita dari lahir. Beli apa? Baru lahir itu rumah sakit. Gaji saja bisa beli Ya. Bayi sekarang kan begitu lahir ada yang dibeli buat bayi. Bayi lahir prot, beli minyak angin, beli minyak telon, beli pampers, udah ada pajaknya semua. Sampai tua berapa yang udah kita bayar? Ketahanan ekonomi Ketahanan keluarga ekonomi lagi. Nggak keluarga. dikasih sama rumah sakit. Beli. Iya. Oke. Sebenarnya nih yang enak nih, kita punya 3 calon presiden yang ngobrol sama kita ya Pak. habis di lantai. Pak Anies, Pak Prabowo, Pak Ganjar ada ditantang sama DKR. Kita bicara kesehatan dan pendidikan. Oh siap. Oke, masih banyak yang ini kita mau bicarakan. Biasa kalau kita ngundang narasumber pertama kenalan, sedikit banyak kritik-kritik, ide-ide yang kita kumpulkan. Karena akan kita dalami pengalaman Bu Yuli, saya kayak Pak Bang Argo. Bang Argo udah berapa ya? Itu 2. 4, ini yang 4 ya, 4 gitu. Jadi Bu Yuli juga, Bu Yuli kalau kita mendalami ya mengenai anak-anak stunting, kan konsepnya itu kan kalau DKR itu kan membantu orang sakit. Ya. Bu Yuli sebenarnya juga gimana caranya masyarakat tetap sehat ya. Iya. Nah itu nanti kita next ya Bu ya. Oke. Karena udah apal banget urusan kesehatan.
Walaupun Tapi beda ya, jangan disamain. Walaupun saya hafal kesehatan, walaupun setiap telepon, kadang orang telepon kan nggak kenal saya. Begitu dia ngeluh nih, dia kenapa? Dia cerita begini sakit gini. Oh ini harus begini. Dia langsung manggil saya, iya dok, makasih dok. Saya bukan dokter. Jadi saya bukan model kayak dokter gadungan tuh yang bisa jadi dokter padahal dia bukan dokter. Enggak, saya selalu bilang saya bukan dokter, saya relawan. Saya hanya tahu gitu. Tapi ya, tetap pengalaman bertemu hanya banyak punya orang. pengalaman. Tapi tetap untuk bahasa diagnosa atau apa itu udah ada. Ya. Ada yang bisa memutuskan dan itu harus dokter, bukan saya. Saya bukan. Betul. Jadi bukan ininya jadi ya profesinya. kita mau udah biasa kalau baru lihat telepon itu dikiranya dokter lah bidan. Siap. Oke. Kita akan ketemu lagi, Bu. Oke, siap. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di channel Rembug Beres. Salam gotong royong. Salam. Gimana, Bu?